Saya persilakan dan sekaligus untuk menutup Bang Teguh. Baik, terima kasih Bung Hanif. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak berpretensi untuk menyimpulkan ya, tetapi memang kami sudah menangkap poin-poin penting yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkelebat gitu ya, yang beredar di masyarakat. Menarik tadi misalnya tentang 30-70 ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa platform media digital sekarang kelihatannya memang lebih mengendalikan ya, ada tradisi FOMO kan, fear of missing out. Jadi begitu ada satu pihak mengatakan sesuatu, maka yang lain akan seperti lebah ngikut, sehingga ramelah itu dan akhirnya kita kehilangan fokus. Sementara sebetulnya ada JOMO, joy of missing out ya, joy of missing out. Nah, jadi terkait dengan sikap Great Institute terhadap Board of Peace, ini mana Bang Ramadan Pohon masih sholat ya. Jadi sebetulnya 2 hari lalu kami sudah merilis sikap kami dalam talkshow kami mengenai Board of Peace. Dan posisi kami adalah memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo, karena kami melihat bahwa Board of Peace ini adalah produk dari sistem internasional, dari PBB ya, dari Dewan Keamanan PBB, dan memang resolusi 2803 itu harus dibaca bersamaan dengan lampiran pertama atau annex pertama dalam resolusi itu yang merupakan usulan komprehensif dari Donald Trump ya. Nah, barangkali kita mencampurkan persepsi umum kita mengenai Donald Trump yang bergaya koboi urak-urakan gitu ya, dengan objektif-objektif untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Dan memang resolusi itu bicara soal Gaza, bukan bicara soal Palestina ya. Jadi misalnya ada beberapa informasi yang mungkin perlu dilengkapi. Benar bahwa Hamas diminta untuk meletakkan senjata, tetapi di dalam comprehensive plan Donald Trump itu juga diminta pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menarik diri dari Gaza. Jadi coba perhatikan kata-katanya. Hamas meletakkan senjata, IDF tarik diri dari Gaza, karena Gaza bukan punya Israel. Nah, kami melihat itu sebagai fase pertama dari upaya menciptakan perdamaian, yaitu negative peace. Memang kita mau sampai kapan mendengar informasi berita tentang orang mati setiap hari di manapun, terutama di Gaza. Kita kan harus menghentikan itu. Nah, ini adalah fase negative peace. Tentu tujuannya kita ingin positive peace. Kita ingin kedua negara itu seperti apa kata Dasar Sila Bandung, peaceful coexistence, kan itu. Nah, saya pribadi membandingkan BOP ini dengan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kalau BOP, button on off-nya itu lewat resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi bandingkan dengan misalnya sikap Amerika Serikat tidak menginvasi Irak tahun 2003. Colin Powell bicara di Dewan Keamanan PBB, minta restu PBB untuk menyerang Irak dan tidak diizinkan karena diveto oleh 2 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Yang mereka jalan terus. Mereka melakukan okupasi di mana-mana dan berkelanjutan. Tidak cuma di Irak. Nah, salah satu kekhawatiran kita adalah kalau Board of Peace yang ini jadi seperti milik Amerika Serikat melakukan tindakan di luar wewenang yang diberikan dalam resolusi, yaitu di luar dari Gaza, kemana-mana, maka dia tidak akan bisa, karena ada power on off-nya resolusi 2803. Jadi saya kira inilah hal-hal yang barangkali kita mesti perhatikan. Tapi ya tentu saja ini terbuka untuk selalu diperdebatkan. Memang dalam pernyataannya Presiden Menlu Sugiono tidak menjelaskan kaitan antara Board of Peace dengan resolusi, dengan penamaan dengan comprehensive plan yang disampaikan oleh Donald Trump. Nah, penggunaan nama tokoh dalam satu plan itu kan tradisi yang biasa digunakan di PBB. Saya salah seorang petisioner untuk masalah Sahara Barat di Komisi 4 PBB. Itu pernah ada yang namanya James Baker Plan. James Baker mantan Menlu Amerika Serikat, kemudian mantan Seskap Amerika Serikat. Nah, dia yang memiliki tawaran konkret mengenai bagaimana penyelesaian masalah di Sahara Barat. Kemudian itu diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, keluar menjadi resolusi, maka disebutlah sebagai Baker Plan.
Baker Plan 1, Baker Plan 2. Nah kebetulan James Baker bukan tokoh yang kontroversial, dan waktu itu belum ada medsos. Jadi perdebatan mengenai dirinya tidak seramai ketika Donald Trump membuat comprehensive plan, dan itu kemudian jadi ramai karena ada medsos. Saya kira itu tentang BOP dan sikap kami. Bang sebetulnya sudah disampaikan 2 malam lalu. Jadi Great Institute sudah bicara tentang BOP. Kebetulan saya yang bicara di kanal Great Institute. Nah kemudian yang berikutnya, saya akhirnya akan mengajak kita semua untuk belajar, Pak Jenderal, untuk belajar dari semua kegaduhan yang terjadi di bulan pertama 2026 ini. Maka ada satu konsep yang barangkali kita semua sepakat, yaitu tentang inclusive security. Ini tadi dijiwai oleh pemaparan dari Pak Jenderal ya. Inclusive security mengatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mengandalkan keamanannya pada pihak lain. Negara tetangga, bahkan sistem internasional, apalagi organisasi kawasan. Tidak bisa. Setiap negara bertanggung jawab pada keamanan dirinya sendiri. Kita harus memperkuat kaki-kaki kita, memperkokoh kuda-kuda kita. Nah, yang berikutnya juga, kita sama-sama tahu bahwa security itu adalah situasi di mana defense lebih besar daripada threat. Nah, ini agenda kita. Kita hanya bisa dibilang secure kalau kita memang bisa membangun defense lebih besar daripada ancaman. Nah, ini mengutip Sun Tzu tadi nih, ya. Sun Tzu berkata, kalau musuh Anda tidur, ganggu. Kalau dia lari, kejar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia mengejar kita? Ya Anda yang lari. Nah, tetapi pesannya apa? Jangan ganggu anjing tidur kalau tidak memastikan bahwa dialah yang lari. Jadi kalau kata orang Amerika Serikat, biarkan anjing tidur gitu ya. Nah, berikutnya juga yang perlu kita perhatikan di sini tentang definisi perdamaian di antara dua perang. Jadi perdamaian itu adalah masa di antara dua perang. Insya Allah masa damainya akan panjang, manakala pihak-pihak yang bertikai ini punya kekuatan yang seimbang. Tetapi kalau misalnya ada yang powerful dan powerless, perdamaian sebentar. Nah, dinamika baru yang diciptakan oleh Donald Trump ini dengan sendirinya membuat munculnya kubu-kubu baru, kutub-kutub baru. Saya berkali-kali mengatakan senang banget kalau misalnya ada banyak polisi dunia. Iya kan? Kita belajar dari perang dingin. Tidak ada perang konvensional. Perang dingin berakhir karena ada yang kolaps. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan realisme strukturalnya Mearsheimer, ada 3 kubu. Ya bagus kalau jadi ada 5, bagus kalau jadi ada 6, 8. Untung-untung Indonesia menjadi salah satu kubunya kan gitu. Ya, sehingga kemudian senjata memang instrumen untuk memastikan perdamaian terjaga. Civis pacem, para bellum. Saya kira ini bukan kesimpulan dari diskusi ini hanya karena tadi saya di awal nggak boleh ngomong begini-begini. Saya harus menjaga, jadi oke lah sekarang saya ngomong. Terima kasih Bung Hanif, saya kembalikan mikrofon kepada Anda. Luar biasa memang.